Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 perspektif global yang dibimbing oleh tutor Ibu Patriani MPD dengan NIK 18004701. Di sini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Gisel Nata dengan NIM 857784363, Pokjar Kisan Tinggi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, UPBJ Palembang, Universitas Terbuka. Kita masuk ke pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Modul 2, perspektif global dari sudut ilmu sosial. Di sini yang kita bahas KB1, perspektif global dari visi geografi, sejarah, dan ekonomi. Yang KB2, perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. KB3, perspektif global dari iptek, transportasi, komunikasi, dan internasional. Ya, kita lanjut ke KB1, yaitu bagian A, perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi. Perspektif geografis adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai ke perspektif global. Urbanisasi sebagai suatu proses menurut W.J. Waworencu Jarib Puradimadja atau Uton Rustam pada tahun 1972 berbanding 7:12. Terdapat 3 peristiwa yang termasuk dalam proses urbanisasi, yaitu yang pertama, perpindahan penduduk dari perdesaan ke kota, yang kedua, perluasan areal dan kawasan kota, dan yang ketiga, perubahan cara hidup sebagai orang kota. Pengertian region atau wilayah atau kawasan menurut Peter Jager pada tahun 1975 berbanding 6 adalah bagian dari permukaan bumi, baik alamiah maupun binaan manusia, yang membedakan diri dari areal yang ada di sekitarnya. Pernyataan Preston James pada tahun 1979 berbanding 11, yaitu bahwa geografi dapat dikatakan sebagai induk ilmu, dengan ketentuan bahwa kajian ilmu apapun pengamatannya selalu dimulai dari permukaan bumi, tempat objek kajian itu berada, membuat proyek yang mengkhawatirkan. Menurut Gerald Foley pada tahun 1993 berbanding 49:50. Peningkatan permukaan laut sebesar 30-50 cm akan mempengaruhi habitabilitas dari daerah pantai rendah secara berarti, dan peningkatan 1 meter akan mempunyai dampak pada 360.000 km garis pantai, menggusur puluhan juta orang, mengancam daerah perkotaan yang rendah, membanjiri lahan produktif, dan mencemari persediaan air tawar. Seperti kita lihat pada gambar ini, contoh ruang lingkup perspektif global. Lanjut ke B, perspektif global dari visi sejarah. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan perkataan lain, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang telah lampau. Perspektif sejarah, suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Ka'bah dan Masjidil Haram di Mekah, piramida di Mesir, tembok besar di Cina, Masjid Taj Mahal di Agra atau India, dan Candi Borobudur yang ada di Indonesia, yang merupakan beberapa bangunan keajaiban dunia. Seperti yang kita lihat pada gambar, yaitu perspektif global dari visi sejarah. Kita lanjut ke bagian C, perspektif global dari visi ekonomi. Menurut H.W. Arnold dan Gerardo P. Dichat pada tahun 1991 berbanding 3, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkafirkan bagaimana orang perorangan dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi: pertama, menentukan pilihan; yang kedua, keinginan yang tidak terbatas; yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka;
Yang keempat, penggunaan alternatif sumber daya, dan yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok, sedangkan apa yang diperspektif terutama berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas, bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Contohnya bisa kita lihat pada gambar, yaitu perspektif ekonomi dalam perdagangan seperti ekspor dan impor. Kita lanjut ke KB2, yaitu A. Perspektif global dari visi politik. Menurut Roger Wissaltau dalam Introduction to Politics Mariam Budiarjo pada tahun 1991, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan-tujuan itu. Hubungan antar negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain. Ilmu politik mengadakan studi mengenai negara dan tujuannya, lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan, hubungan dengan negara dan warganya, serta hubungan negara dengan negara-negara lain. Secara politik, negara yang bertujuan dan lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Kita lanjut ke konsep gagasan atau keterbukaan dan perestroika atau pembaruan yang digagaskan oleh Gorbachev menjadi landasan terjadinya pendekatan antar negara adik kuasa Rusia dan Amerika Serikat. Gerakan ini menjadi pokok pangkal berakhirnya perang dingin di antara negara-negara yang bersangkutan. Perubahan peta politik global sesungguhnya telah dimulai sejak berakhir Perang Dunia Kedua. Mulai saat itu banyak negara jajahan termasuk di dalamnya Indonesia melepaskan diri dari negara penjajah. Kita lihat contoh perspektif global dari visi politik. Kita lanjut yang B, perspektif global dari visi sosiologi. Menurut sosiologi adalah studi ilmu tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia. Motif interaksi sosial yang terjadi sangat beragam, bisa bermotif ekonomi, budaya, politik, dan juga motifnya bisa bersifat majemuk. Ekonomi, baik itu budaya, politik, baik juga itu agama. Sebagai dampak kemajuan penerapan dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi internasional, interaksi sosial ini makin intensif dan makin meluas. Dampak kemajuan penerapan dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi, interaksi sosial ini makin intensif dan makin meluas. Berkembangnya jaringan jalan, baik jalan darat maupun jalan laut dan udara. Interaksi sosial ini makin cepat dan luas. Kemudian penerapan dan pemanfaatan media seperti radio, TV, handphone telah makin mengintensifkan interaksi sosial. Contoh dari perspektif global dari visi sosiologi bisa kita lihat bersama pada gambar. Baik, kita lanjut ke bagian C, perspektif global dari visi antropologi. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kemajuan dalam konteks global. Namun demikian, sorotan dan kajian tidak terlepas mulai dari tingkat lokal, regional, nasional, internasional sampai ke tingkat global yang sedang mengaruh saat ini. Perkembangan aspek kehidupan apapun yang mengarus mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang dimiliki otentik umat manusia. Lanjut, oleh karena itu proses dan arus global dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses budayaan atas dasar peristiwa dan kenyataan yang demikian. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan budaya serta menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain. Nah, di sini ada gambar sudut pandang antropologi terhadap perspektif global. Bagian 1 sebagaimana diketerangkan yaitu lokal, nomor 2 nasional atau regional, nomor 3 itu internasional, yang keempat itu global.
Lanjut ke KB3 yaitu perspektif global dari visi iptek. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak ia lahir. Oleh karena itu, manusia yang normal, sekolah atau tidak, sudah pasti memiliki pengetahuan. Pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan, fungsional dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dengan pengetahuan, pemanfaatan benda, alat, senjata, dan juga hewan menjadi mudah serta terarah untuk mencapai hasil menurut Brown dan Brown pada tahun 1980 berbanding 2, yang mengungkapkan teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengerjakan suatu tugas yang dikehendakinya. Dengan demikian, teknologi itu dapat dikatakan sebagai penerapan praktis pengetahuan untuk mengerjakan suatu yang kita inginkan. Selanjutnya, dengan menerapkan pendekatan perspektif budaya, Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul Gelombang Ketiga pada tahun 1980 mengemukakan 3 perkembangan, yaitu gelombang pertama, ribuan tahun lalu telah terjadi perubahan besar dalam bercocok tanam. Sederhana menjadi pertanian yang lebih maju. Iptek pertanian yang lebih maju dari periode sebelumnya telah diterapkan dan dimanfaatkan saat itu terjadi revolusi hijau. Gelombang kedua, 300 tahun yang lalu, tepatnya pada abad ke-8, dengan ditemukan mesin uap, mesin pemintal kapas. Proses produksi di sektor industri cepat meningkatnya. Perkembangan, kemajuan, dan penerapan iptek di bidang produksi dan industri terjadi lonjakan sehingga periode ini dikenal dengan revolusi industri. Gelombang ketiga, pada abad ke-10, kemajuan iptek elektronik maju dengan cepat. Radio, TV, dan telepon maju dengan cepat termasuk penerapannya. Melalui media ini, elektronik ini, berita dan peristiwa cepat tersiar ke seluruh dunia. Dengan dimanfaatkan satelit komunikasi, penyiar TV makin meluas, informasi makin cepat merambat. Kita lihat gambar kemajuan iptek robot hidup yang dijadikan sebagai anggota militer. Kita lanjut ke bagian B, perspektif global dari visi transportasi. Perkembangan alat angkut transportasi dari waktu ke waktu. Angkutan itu mulai dari memanfaatkan tenaga manusia, yang sampai saat ini juga masih ada dan masih dilakukan. Memanfaatkan alat pikul serta alat usung sederhana, memanfaatkan tenaga hewan, kendaraan beroda yang sederhana, kendaraan bermotor, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, sampai kendaraan yang memanfaatkan tenaga surya atau matahari. Alat angkut atau transportasi yang semula berfungsi mengangkut barang dan manusia, secara tidak langsung juga membawa berita atau informasi. Perkembangan jalan sebagai prasarana dan alat angkut sebagai sarananya, selain mendekatkan jarak relatif dalam ruang permukaan bumi, juga memecahkan keterpencilan. Tempat-tempat yang terpencil, jalan dan alat angkut atau transportasi menjadi urat nadi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasaran serta kepada konsumen. Dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan antar daerah, antar kawasan sebagai antar negara yang terbawa, itu tidak hanya barang dagangan dan manusia yang memperdagangkannya, melainkan tersertakan pula kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan iptek, kontak dan komunikasi, serta interaksi sosial antar manusia yang datang dengan yang didatangi membawa dampak luas, tidak hanya aspek ekonomi, melainkan juga aspek budaya, politik, bahkan juga psikologi. Berikut contoh gambar perspektif global dari segi visi transportasi seperti kereta api, bis, dan lain-lain. Perspektif global dari visi komunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, yang mengembangkan iptek memiliki kemampuan cara dan kiat berkomunikasi dengan yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia yang beragam, mulai dari yang paling sederhana dengan kedipan mata, angkat dan lambaian tangan, suara yang teriakan, sampai menggunakan bahasa, penggunaan alat, mulai dari ketongan sampai ke media elektronik canggih.
Semua itu untuk kepentingan hubungan sosial yang motifnya juga beragam, jalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi, serta media elektronik seperti radio, TV, fax, mail, internet. Kontak intrasosial umat manusia untuk berkomunikasi juga makin maju. Proses dan arus berlangsung kehidupan manusia makin dipacu melalui komunikasi ini. Makin lama, komunikasi makin menjadi kebutuhan yang tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sehari-hari yang menembus batas-batas ruang. Dari perspektif global, keberhasilan saling ketergantungan dalam aspek kehidupan antar bangsa dan negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran transportasi dan media komunikasi. Contoh perspektif global dari visi komunikasi yaitu seperti Zoom, atau dapat kita ambil contohnya seperti pada mata kuliah yang saat ini kita lakukan. Lanjut ke bagian D, perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Masalah kependudukan tidak hanya menyangkut aspek demografi berkenaan dengan jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk semata, melainkan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Oleh karena itu, penanganan serta internasional dan global menerapkan pendekatan antara bidang ilmu serta lintas organisasi independen yang bergabung dalam kelompok Roma yang anggota-anggotanya terdiri atas berbagai keahlian seperti ilmuwan, budayawan, rohaniawan, penguasa, pejabat, dan lain-lainnya. Juga memperhatikan, mengkaji, dan memprediksi masalah-masalah global lainnya atau sektoral. Dalam tatanan yang mungkin berkembang meluas, kebutuhan manusia itu tidak lagi dibatasi oleh aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan, melainkan telah pula menembus lingkungannya yang makin meluas. Contoh perspektif global dari visi internasional yaitu ASEAN. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.